Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, saya masih melanjutkan sedikit pembahasan berkaitan dengan karakteristik dan ciri akidah as-salaf. Ya, saya sudah sebutkan poin yang pertama tadi, yaitu apa? Ya, dari sisi sumber pengambilan. Mereka mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan as-salaf. Dan saya isyaratkan tadi ya bahwa kata ini terlebih jelas daripada yang mengatakan bahwa sumber pengambilan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang sahih. Sebab di pembahasan Qiyas nanti kita akan uraikan ya, ada rincian-rincian, dan sebagian as-salaf mencela Qiyas itu seluruhnya. Iya. Baik. Untuk pembahasan akidah. Kemudian yang kedua dari karakteristik akidah as-salaf adalah as-sawab, as-sabat wad-dawam. Ketetapan. Ya. Dan ini sangat kuat sekali dan ciri utama dari akidah as-salaf. Karena itu tidak dikenal di kalangan para ulama as-salaf ada khilaf di usul i'tiqad, di pokok-pokok keyakinan, dan tidak terjadi perselisihan di kalangan as-salaf dari dahulu hingga hari ini di dalam satu masalah pun berkaitan dengan usul. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Andai kata itu datangnya dari selain Allah, pasti mereka akan dapatkan perselisihan yang banyak. Jadi ciri suatu kebenaran yang datang dari Allah itu tidak ada kontradiksi di dalamnya, tidak ada pertentangan. Iya. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya, kenapa disebut di dalam buku akidah, mungkin akan datang pembahasannya. Terjadi silang pendapat antara Ibnu Abbas dan Aisyah. Apakah Nabi melihat dengan mata kepala, melihat Rabbnya dengan mata kepala atau dengan mata hatinya? Iya. Kenapa ada silang pendapat dalam hal ini? Jawabannya ini bukan di usul i'tiqad, bukan di pokok keyakinan. Ini di cabang namanya. Semua di dalam buku akidah, tapi dia tidak di pembahasan usul. Karena itu tadi saya perlu ingatkan ya, bahwa di usul i'tiqad tidak ada silang pendapat. Itu pun di perkara cabang yang ada silang pendapatnya sedikit. Dalam perkara yang memang dalil, iya, kuat sekali menunjukkan hal itu. Aisyah menafikan, ya, Ibnu Abbas, ya, dan telah syah dari hadits riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut melihat cahaya. Iya. Maka ini hadits-hadits ya kuat ya di dalam memunculkan atau memberi pengaruh sehingga ada silang pendapat itu tadi. Tapi pokoknya yang hendaknya diingat bahwa di pembahasan dasar keyakinan tidak ada silang pendapat di kalangan as-salaf. Dan ini beda dengan ahlul bidah. Beda dengan ahlul bidah. Ya, mereka banyak silang pendapat. Banyak silang pendapat.
Satu masalah saja silang pendapat. Orang-orang Murji'ah ada berapa mazhab? Iya. Itu pembahasan takdir nanti. Orang-orang Asy'ariyah, ya, mereka tidak mengatakan hamba itu punya amalan. Mereka katakan punya kasb. Dan dalam menafsirkan kasb ada 12 pendapat di kalangan mereka. Di buku-bukunya. Iya. Sampai itu dari hal-hal yang oleh para ulama dikatakan tidak bisa diketahui hakikatnya apa. Ya. Sama dengan ahwalnya Abu Hashim Al-Jubbai dengan dan yang ketiga adalah tufrahnya An-Naddam. Ini 3 hal disebut oleh para ulama mimma yuqalu wala haqiqata tahtahu ma'lumatan lidawil afhami al-kasbu indal asy'ari wal halu indal bahsyami wa tufratun naddami. Ada 3 ucapan di kalangan ahli bidah dan sebenarnya tidak ada hakikat di bawahnya. Bingung saja kalau orang lihat. Ya. Ini pertama kata kasb di karangan Abul Hasan Al-Asy'ari, orang-orang Asy'ariyah. Yang kedua tentang hal, ahwalnya Abu Hashim disebut dengan kelompok Bahsyamiyah. Dan yang ketiga tufrah punyanya An-Naddam. Ini kalau kita definisikan, ini panjang ya uraiannya. Cuman 3 hal ini kalau dibahas bingung saja orang, tidak mengerti apa yang dimaksud ya oleh mereka ini di dalam hal yang seperti ini. Inilah ciri ahlul bidah. Ya, orang-orang Asy'ariyah pendahulunya menetapkan 7 sifat pokok. Tapi datang orang-orang belakangannya, mereka tambah sifat ke-8, sifat at-takwin. Iya. Tidak ada keteguhan di dalam apa? Masalah akidah. Beda dengan as-salaf. Ucapan mereka sama. Iya. Bayangkan Al-Bukhari bertanya tentang iman kepada siapa? Berapa guru? 1000 guru. Jawabannya apa? Sama, tidak ada silang pendapat. Nah itulah ciri dari akidah as-salaf. Ya. Ini banyak ya yang semisal itu. Ya, para ulama salaf menyebutkan saya bertanya pada fulan tentang takdir, mereka jawab begini. Ya. Tanya lagi ke syekh lain, jawabannya sama. Baik. Maka ini dari ciri pokok akidah as-salaf. Kemudian yang ketiga dari ciri pokok akidah as-salaf, dia adalah akidah yang mencocoki fitrah. Iya. Mencocoki fitrah. Karena memang manusia ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrahnya. Iya. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah jadikan manusia berada di atasnya. Dan di dalam as-sahihain dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap yang terlahirkan, mereka dilahirkan di atas fitrahnya. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, atau menjadikannya sebagai Nasrani, atau menjadikannya sebagai Majusi. Menjadikannya sebagai Majusi. Iya. Maka ini dari ciri-ciri akidah as-salaf. Kemudian dari ciri akidah as-salaf adalah al-wuduh, kejelasan. Tidak ada ta'kidat di dalamnya. Iya. Tidak ada hal-hal yang rumit. Perkara yang tidak bisa dipahami. Ya. Karena agama ini memang dasarnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang agama dalam masalah akidah, dalam masalah syariat, di usul dan di furu'. Beliau bicara kepada seluruh lapisan para sahabat. Tidak bedakan antara yang cerdik dan tidak cerdik,
antara yang tinggal di kota dan badui. Yang dibacakan oleh Nabi sama, pengajaran Nabi sama. Iya. Maka inilah apa? Akidah as-salaf. Beda ya dengan orang-orang filsafat. Kalau tanya sesuatu, itu kan pemahaman kamu. Hakikatnya tidak seperti itu. Apalagi kalau ketemu sama orang-orang sufi, ya itu tafsirnya siapa? Ya, karena itu mereka katakan Al-Quran itu katanya 40 juz. Ya, 30 juz yang kalian baca ini, ya, dan 30 juz lagi tidak tertulis. Apa 10 juz lagi tidak tertulis? Ya. Karena mereka punya penafsiran tersendiri. Jadi kalau seorang baca lafaz sebagaimana zahirnya, itu dianggap tidak jelas bagi mereka. Perlu diterangkan. Nah, dan inilah yang menjatuhkan orang-orang filsafat di dalam apa? Di dalam berbagai kekeliruan pemahaman, penyimpangan di dalam pemikiran. Iya. Dan saya kira kalau kita berbicara tentang ciri-ciri akidah as-salaf, ini tentunya panjang ya. Tapi insyaallah ta'ala di sela-sela pembahasan nanti mungkin saya akan sisipkan hal-hal yang dengannya kita akan melihat ya dan mengetahui bagaimana ciri dari akidah as-salaf itu. Baik. Ya. Mungkin saya akan masuk membaca buku ini karena ini pembahasan-pembahasan yang akan diuraikan ya lumayan banyak ya poin-poin pembahasannya. Ya. Ada 20-an atau 30 poin pembahasan lebih yang akan diuraikan. Ada sebagiannya yang panjang, sebagiannya pendek. Tapi saya akan berusaha di pertemuan ini insyaallah ta'ala ya menyinggung hal-hal yang merupakan pokok dan dasar yang baik insyaallah di dalam memahami akidah as-salaf, di dalam memahami kitab Imam Ahmad ini Ushul Sunnah. Baik. Kitab Ushul Sunnah ini diriwayatkan dengan beberapa riwayat di buku antum yang menjadi rujukan kita di diktat daurah ini. Ini nasnya diambil dari Tabaqat Al-Hanabilah. Ya. Karya Ibn Abi Ya'la, Abdul Husain Muhammad bin Abi Ya'la rahimahullahu ta'ala. Nah, ya, dan sebenarnya yang meriwayatkan Ushulus Sunnah dari Imam Ahmad ini bukan hanya Al-Qadhi Ibn Abi Ya'la saja, ada yang lebih tinggi di atasnya tabaqatnya. Ya. Sebab ini buku Risalah Ushulus Sunnah diriwayatkan pula oleh Imam Al-Lalaka'i di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan sanad Al-Qadhi Ibn Abi Ya'la dan Al-Lalaka'i bertemu kepada Utsman Ibn Ahmad As-Sammak, Ibn Sammak. Iya. Bertemunya di situ. Baik. Dan ada riwayat yang lebih tinggi lagi sebenarnya, riwayat Al-Khallal. Ya, riwayat Al-Khallal. Disebutkan di dalam Tarikh Islam karya Zahabi, nukilan dari Al-Khallal dan selainnya. Hanya saja dari potongan yang disebut oleh Zahabi tidak disebutkan lengkap. I'tiqadnya hanya di penggal bagian depannya saja. Tapi jalannya sama. Dari jalan Abdus Ibn Malik Al-Attar. Iya. Adapun nisbat buku ini kepada Imam Ahmad, ini adalah hal yang tidak diragukan. Banyak sekali dari para imam yang menukil dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya. Kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Imam Ahmad di Ushulus Sunnah ini. Nah, ini menunjukkan bahwa penisbatan buku ini kepada Imam Ahmad adalah hal yang apa?
hal yang tidak diragukan. Bahkan di Tabaqat Al-Hanabilah disebutkan oleh Ibn Abi Ya'la bahwa katanya, ya, ini tentunya disebut di biografi Abdus bin Malik Al-Attar, bahwa dia memiliki riwayat akidah dari Imam Ahmad. Andai kata seorang itu melakukan rihlah ke negeri Cina, ya, untuk mendapatkannya, maka pengorbanannya itu masih sedikit. Ya. Sehingga dia melakukan perjalanan ke negeri Cina di masa itu perlu pengorbanan, ya, harta, ya, kemudian waktu untuk mendapatkannya. Andai kata dia dapat buku ini, pengorbanannya itu masih sedikit sebenarnya. Ya. Nilai dari buku ini lebih besar daripada itu. Nah, ini benar beliau rahimahullah dalam hal ini, sebab apa yang ditulis oleh Imam Ahmad di sini dari kesimpulan akidah as-salaf, ya, rahmatullahi alaihim, ini betul-betul merupakan apa? Perkara yang memudahkan seorang muslim dan muslimat memahami pokok-pokok agamanya apa, pokok-pokok keyakinannya apa. Iya. Baik. Jadi berkaitan dengan pengenalan untuk buku ini dan sanad riwayatannya, ya, bahwa ini tidak diragukan. Dan di sini disebutkan di halaman 4 sanad Al-Qadhi Abu Ya'la atau Al-Qadhi Abu Al-Husain Muhammad bin Abi Ya'la. Beliau berkata, qara'tu ala al-Mubarak qultu lahu akhbarana Abdul Aziz Al-Azji akhbarana Ali qala akhbarana Ali ibn Bishran qala akhbarana Uthman al-Ma'ruf bi ibn Sammak qala haddathana Al-Hasan ibn Abdul Wahhab qala haddathana Sulaiman bin Muhammad al-Minqari qala haddathana Abdus bin Malik Al-Attar annahu qala sami'tu Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu yaqul. Ya. Baik, itu sanad Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah. Kalau sanad Al-Imam Al-Lalakai, beliau berkata akhbarana Ali bin Muhammad ibn Abdullah As-Sukkari qala haddatsana Utsman ibn Ahmad ibn Sammak qala haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abi Al-Anbar qira'atan alayhi min kitabihi fi syahr Rabiul Awwal min sanati 93 wa 200 qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari Al-Basri bitinnis qala haddatsani Abdus bin Malik Al-Attar annahu qala sami'tu Aba Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbalin rahimahullahu ta'ala yaqul. Iya. Baik. Jadi kita lihat, ya, pertemuan sanadnya pada siapa? Utsman ibn Simak. Dan di sanad Al-Qadhi Abu Ya'la ketika Mubarak berkata qultu lahu, ya, atau Al-Qadhi berkata kepada Mubarak, saya berkata kepadanya akhbarana, ini istilah disebut dalam ilmu riwayat sebagai tariqatul ard. Ya. Jadi dia punya riwayat sudah, dia datang kepada guru yang memiliki riwayat itu, kemudian dia berkata, ya, apakah betul riwayatmu bahwa engkau berkata akhbarana Abdul Aziz Al-Azji, dia bacakan riwayat guru. Ya, dan di guru di sini ada dua keadaan. Ya, kalau guru berkata na'am itu ikrar. Nah, ini paling kuatnya dalam riwayat. Dan kadang tidak ada na'amnya, dia diam saja, dan itu sudah cukup. Sudah cukup. Karena itu di Sahih Muslim sering sekali, ya. Ya, kita dapati kadang Yahya bin Yahya An-Naisaburi berkata qara'tu ala Malik, begini dan begini. Kadang di belakangnya setelah hadits selesai ada kata na'am. Ya, kadang orang yang nggak paham riwayat, dia heran ini na'amnya ke Malik kemana? Ikut ke hadits atau kemana? So, tidak ada hubungannya. Tapi ini maksudnya penetapan terhadap apa? Terhadap riwayat. Baik. Jadi ini dari jalan Abdus bin Malik Al-Attar. Dan beliau ini salah seorang murid Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang dekat dengan beliau, dan beliau memiliki kekhususan riwayat dari Imam Ahmad. Walaupun tidak terkenal seperti murid-murid Imam Ahmad yang lainnya, tapi dalam riwayatan Ushulus Sunnah ini, ya, riwayat beliau
adalah hal yang dimaklumi di kalangan para ulama. Di kalimat penyebutan Imam Ahmad dicetakan Tabaqat Al-Hanabila radhiyallahu anhu. Dan di Al-Lalakai disebut rahimahullah. Sebab ini doa-doa ini biasanya kembali kepada rawi yang meriwayatkan. Iya. Kadang doa yang dia ucapkan untuk Imam Ahmad ya kadang berbeda dengan yang lainnya. Nah, dan tidak ada masalah didoakan rahimahullah boleh, radhiyallahu anhu juga boleh. Hanya saja sebagian ulama memandang bahwa penggunaan radhiyallahu anhu itu khusus untuk siapa? Untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Khusus untuk para sahabat. Tapi yang benarnya bahwa untuk selain sahabat juga boleh digunakan kata radhiyallahu anhu. Walaupun afdalnya kalau dikhususkan untuk para sahabat itu lebih aula, sebab itu istilah yang masyhur untuk siapa? Untuk sahabat radhiyallahu anhu. Yaqulu Imam Ahmad berkata, ya, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa tarkul khusumat wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira'i wal jidali fid din. Ya. Kata beliau usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah di sisi kami. Ya, menurut kami at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Wal iktida'u bihim. Ya. Dan meniti jalan mereka, mengikuti jalan mereka. Wa tarkul bid'ah. Juga meninggalkan bid'ah-bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Di mana setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa tarkul khusumat. Juga meninggalkan segala bentuk al-khusumah. Ya. Pertikaian, perdebatan, perselisihan. Wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Dan meninggalkan duduk bermajelis dengan ashabul ahwa. Orang-orang yang menyandang hawa nafsu. Ya. Wa tarkul mira' wal jidali fid din. Dan meninggalkan segala perdebatan dan jidal. Ya. Mira' ini mirip dengan jidal ya, hanya saja pertikaiannya, perjidalannya lebih besar daripada jidal. Fiddin di dalam masalah agama. Baik. Sini terlihat ya dari keindahan buku ini dan pentingnya Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebut seluruh hal ini sebagai usulus sunnah yang beliau akan terangkan. Iya. Akan datang nanti di penjelasannya yang beliau tegaskan bahwa dari sunnah yang beliau terangkan itu siapa yang meninggalkannya maka dia tidak dihitung dari pengikut sunnah. Iya. Jadi seperti yang saya kemukakan tadi, ya, di antara sisi pentingnya seorang hamba mengenal pokok-pokok sunnah itu apa? Agar supaya dia memiliki dhawabit, memiliki pijakan-pijakan, kaidah-kaidah di dalam menentukan. Ya. Dan ini memberi pengaruh ya pada orang yang jatuh di dalam kesalahan. Kesalahan itu sifatnya apa? Ya. Sifatnya apa? Karena dibedakan kesalahan-kesalahan tersebut. Ya. Tergantung bagaimana bentuk kesalahannya. Karena itu tidak sama kesalahan di dalam pokok sunnah dan kesalahan di dalam cabangnya. Kesalahan di dalam cabangnya. Ya.
orang yang keliru kemudian mengatakan Al-Quran itu makhluk, satu saja salahnya, dia bukan lagi apa? Ahli sunnah. Dengan satu kesalahan. Ya, dia mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat. Ya, ini tidak dihitung lagi sebagai ahli sunnah dengan satu kesalahan. Jelasnya ini di masalah usul, dalam masalah pokok. Tapi kalau dia keliru di satu masalah cabang misalnya, ya, dia membolehkan maulid misalnya, maka ini dianggap kekeliruannya dan bid'ah. Hanya saja menghukumi dia keluar dari ahli sunnah dengan satu masalah ini tidak. Sebab ini di pembahasan apa? Pembahasan cabang. Iya. Nah, ini insyaallah ta'ala kita akan lebih rinci lagi nanti bagaimana mengukur dan ketentuan-ketentuannya. Iya. Baik. Dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh para ulama dalam hal ini yang saya akan terangkan, itu adalah perkara yang merupakan ukuran global. Hakikat penerapannya itu kembali kepada pemahaman seseorang di dalam mempelajari akidah as-salaf. Semakin dia kuat di dalam mempelajari akidah as-salaf dan semakin dia mengerti tafasil, rincian-rincian akidah as-salaf, maka semakin terang. Iya. Di depannya hukum terhadap orang yang jatuh dalam kesalahan itu. Dia keluar dari sunnah atau tidak? Dia keluar dari sunnah atau tidak? Baik. Kata beliau, usul sunnati indana, usul sunnah di sisi kami ini ada dua kemungkinan. Iya. Kemungkinan yang pertama, di sisi kami maksudnya, di sisi kami umat Islam. Iya. Yang sudah dikenal di kalangan para ulama Islam. Iya. Ini kemungkinan yang pertama. Dan kemungkinan yang kedua, kalimat di sisi kami, itu maksudnya dari sisi yang dipahami oleh siapa? Imam Ahmad dari as-salaf. Ya. Dibangun di atas dua kemungkinan, semuanya adalah apa? Patokan di sini. Sebab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam akidah yang beliau nukil, itu tidak ada silang pendapat dengan para as-salaf yang lainnya. Iya. Dalam pokok-pokok akidah yang beliau sebutkan tidak ada silang pendapat dengan para ulama as-salaf yang lainnya. Ya, walaupun kemungkinan yang pertama itu lebih kuat, bahwa yang diinginkan adalah di sisi kami siapa? Para ulama Islam. Ya, sebab ini bahasa diucapkan oleh banyak ulama, bukan hanya diucapkan oleh Imam Ahmad, diucapkan oleh Sufyan ibn Uyainah, ya, Sufyan al-Thawri, diucapkan oleh Abu Hatim, Abu Zur al-Razi, ya, diucapkan oleh Al-Humaydi, ya, guru Sufyan, murid dari Sufyan ibn Uyainah, ya, di dalam risalahnya Ushulus Sunnah. Jadi ini kalimat banyak diucapkan oleh as-salaf. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah hal yang memang merupakan bahasa yang dipakai oleh mereka membahasakan apa? Akidah dari para imam kaum muslimin. Iya. Jadi kata Imam Ahmad rahimahullah, usulus sunnati indana, pokok sunnah di sisi kami, disebutkan beberapa poin pembahasan di sini. Iya. Ada 5 poin pembahasan disebutkan. Yang pertama, kewajiban berpegang teguh terhadap jalan as-salaf. Kemudian yang kedua, iya, mengikuti dan mencontoh as-salaf. Kemudian pembahasan yang ketiga, poin yang ketiga adalah meninggalkan bid'ah, berwaspada dari bid'ah. Kemudian yang keempat, meninggalkan khusumat, pertikaian, perdebatan. Ya. Kemudian yang kelima adalah meninggalkan duduk dengan ashabul ahwa. Iya. Adapun poin setelahnya tarkul mira wal jidal fid din, ini bisa kita masukkan ke dalam masalah tarkul khusumat. Iya. Coba pembahasannya mirip di situ. Jadi ini 5 hal diuraikan oleh Imam Ahmad rahimahullah sebagai usulus sunnah. Ya, beliau mulai dengan pembahasan kewajiban berpegang dengan jalan as-salaf. Kata beliau, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh terhadap apa-apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Ini pokok yang pertama. Dasar yang pertama di sini. Nah, dan untuk menguraikan poin pertama dari Imam Ahmad ini, kita perlu menjelaskan 3 hal. Hal yang pertama yang perlu dijelaskan adalah jalannya para sahabat itu apa. Atau bahasa lainnya disebut dengan kata tariqatus salaf. As-salaf itu apa? Ini bahasa-bahasa yang dipakai oleh para ulama dalam membahasakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebut dengan nama as-salaf. Mereka sebut dengan nama al-firqatun najiyah. Mereka sebut dengan nama Taifatul Mansurah. Dan mereka sebut juga sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ini penamaan-penamaan ya. Dan juga ada penamaan yang lain khusus untuk para sahabat disebut dengan as-sawadul a'zam. As-sawad al-a'zam, kelompok terbesar di tengah umat. Sebab di masa dahulu kalau sudah ada yang menyelisih dan keluar dari jalan para sahabat, itu dikatakan mereka menyelisih apa? Sawadul a'zam, kebanyakan umat ini. Sebab kebanyakan umat waktu itu siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. As-salaf ini dari bahasa sering ya kita dengarkan, alhamdulillah kita pakai. Kita bernisbat kepadanya. Dan dakwah kita dikenal dengan nama salaf ini. Mungkin perlu diterangkan apa makna as-salaf itu. As-salaf secara bahasa itu artinya siapa yang mendahuluimu. Dari ayah-ayahmu, kakek-kakekmu, nenek moyangmu, siapa yang telah mendahului kita, maka itu disebut sebagai apa? Sebagai as-salaf. Ini penggunanya di dalam Al-Quran dalam beberapa tempat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat." Pada hari itulah diuji ditampakkan untuk setiap jiwa segala salaf amalan yang telah dia lakukan, yang telah dia dahulukan, sudah berlalu dahulu. Jadi ini makna salaf secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama di dalam menggunakan kata salaf itu mereka memiliki 2 penggunaan. Penggunaan yang pertama, mereka gunakan kata salaf itu khusus untuk para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits mutawatir, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Jadi disebut 3 generasi. Dan ini penggunaan kata salaf ini digunakan oleh sejumlah ulama dengan makna ini di banyak tempat. Dan yang kedua dari penggunaan kata as-salaf seperti yang didefinisikan oleh As-Safarani dan selainnya, bahwa as-salaf itu digunakan untuk 3 generasi dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik dari para ulama yang datang setelahnya. Karena itu seperti Imam Ibnu Khuzaimah, kemudian seperti Imam Ibnu Qudamah, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, kadang di penggunaan yang kedua ini disebut juga sebagai apa? Sebagai salaf. Disebut juga sebagai as-salaf. Nah, sebab juga dari sisi hubungan keyakinan, mereka tidak menyelisih dari para as-salaf 3 generasi di dalam keyakinan tersebut. Walaupun memang dalil-dalil keutamaan
terkait dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu datang ayat-ayat untuk para sahabat dan hadits-hadits yang menjelaskan keutamaan tentang apa? 3 generasi ini. Baik. Jadi ini definisi dari as-salaf. Dan perlu saya tegaskan ya bahwa penggunaan kata as-salaf ini nisbat kepada salaf yang mengikuti jalan mereka. Ini bukan perkara baru seperti yang disangka oleh sebagian orang. Oh, ini istilah dimunculkan oleh Syekh Al-Albani. Hah? Yang pernah dengar? Ada yang berucap seperti itu? Ini banyak ya, lagi ramai memang. Ya, karena kata salafi ini ya, sudah dianggap sebagai apa? Sebagai hal yang mengancam sebagian orang. Maka mulailah mereka katakan bahwa ini adalah istilah digunakan oleh siapa? Yang awal kali memunculkannya Syekh Al-Albani. Ya, padahal di dalam penggunaan para ulama kita sudah ada penggunaan as-salaf. Bahkan Nabi saja menggunakan kata tersebut. Walaupun dengan makna apa? Cara bahasa, tapi tidak ada dari sisi syar'i yang menutup kemungkinan pelarangan akan hal tersebut. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Fatimah radhiyallahu taala anha menceritakan apa yang dibisikkan oleh Nabi kepadanya. Ya, karena kisahnya panjang ya di dalam As-Sahihain. Nabi duduk bersama istri-istrinya, tiba-tiba Fatimah datang. Kemudian Nabi dudukkan Fatimah di sebelah kanannya. Ya. Lalu Rasulullah SAW membisikkan kepada Fatimah sesuatu yang membuat Fatimah menangis terseduh-seduh. Ya. Setelah itu Nabi membisikkan lagi di sebelah kirinya sesuatu yang membuat Fatimah sangat tersenyum bergembira. Tersenyum bergembira. Ya. Maka ini depan istri-istri Nabi. Ya. Begitu selesai kejadian tersebut, Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Nabi? Ya, kata Fatimah radhiyallahu taala anha, saya ya tidak boleh menyampaikan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau masih hidup. Maka Aisyah pun tidak bertanya setelah itu. Setelah Rasulullah meninggal, Aisyah bertanya kembali kepada Fatimah. Ini baru penuntut ilmu namanya. Ya. Di awal kali, enggak jawab, sudahlah. Yang berlalu biarlah berlalu. Nah, seperti itu disimpan oleh Aisyah. Ya. Itu Rasulullah meninggal, Aisyah tanya lagi. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha bercerita. Ya, sebab ini bukan rahasia lagi. Sebab Rasulullah sudah apa? Sudah meninggal dan sudah terjadi. Ya. Jadi bisikan yang pertama Rasulullah berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, biasanya Jibril tiap tahunnya ya turun membacakan Al-Quran. Nabi baca kepadanya Al-Quran 1 kali tiap tahunnya. Tapi tahun ini berubah menjadi 2 kali. Iya. Dan Nabi bersabda, aku tidak melihat perubahan ini kecuali tanda bahwa ajalku telah apa? Telah dekat. Ya wajarlah Fatimah apa? Menangis. Nah, sisi pendalilan kita di wasiat Nabi kepada Fatimah. Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Sungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah aku. Jadi Nabi menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai salaf pendahulu. Iya. Jelas ya? Baik, di bisikan yang kedua Nabi membisikkan kepada Fatimah bahwa dia adalah apa? Penghulu para perempuan di mana? Di surga. Baik. Jadi ini kesimpulan dari kisahnya. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dirinya sebagai apa? Sebagai as-salaf. Ya. Karena itu harus dipahami bahwa ini bukan istilah baru. Ya. Ada digunakan oleh para ulama setelah itu. Nah, di Muqaddimah Sahih Muslim disebutkan la ta'khudhu min fulan. Ibnu Mubarak ya yang berkata, jangan kamu ambil dari si fulan. Fa innahu kana yasubbu salaf. Sebab orang ini dia mencela para ulama as-salaf. Jangan ambil riwayat hadis darinya. Perhatikan, penggunaan-penggunaan ini digunakan oleh ulama. Ya, dan nisbat salafi bukan nisbat yang aneh. Ya. Digunakan oleh
Ibnu Hajar, sebelumnya Imam Adz-Dzahabi di Syiar Alamin Nubala, beliau katakan tentang Ad-Darqutni salafi, ya. Dan tentang Ibnu Salah beliau katakan salafiyul mu'taqad. Ya. Bahkan lebih spesifik lagi, ya, yang memang di bidangnya dan di ahlinya Imam As-Sam'ani dalam kitabnya Al-Ansab, yang memang mengumpulkan nasab-nasab para ulama dari masa Nabi hingga di masa beliau. Nasab yang dipakai di dalam apa? Periwayatan atau yang digunakan. Iya. Yang dipakai dalam periwayatan dan penggunaan. Apa namanya? Di dalam periwayatan ataupun digunakan di ucapan para ulama. Ya. Di huruf Sim, Lam dan Fa, Imam As-Sam'ani menyebutkan kata salafi. Dan beliau katakan ini nisbat kepada orang yang yantahil manhaj as-salaf atau yantahil madhab as-salaf. Ini adalah nisbat kepada orang yang mengikuti jalannya siapa? Jalan as-salaf. Ya. Maka jangan dianggap bahwa ini adalah perkara apa? Ya, perkara yang aneh. Ini dari dahulu sudah ada. Ya. Hanya saja orang-orang yang kurang memahami, tidak mengenal tentang hal ini. Ya. Dan sebagian dari ulama kita, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau lebih senang memang menggunakan kata salafi, istilah salaf. Ya, untuk apa? Untuk tamayyuz, membedakan antara ahli sunnah yang benar ahli sunnah dan selainnya. Ya. Sebab itu ciri yang membedakan mereka mengikuti as-salaf. Ya, dan sebagian ulama kita ada yang bukan lebih luas daripada itu. Mereka lebih senang menggunakan istilah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dan ini tentunya dari hikmah dan kebijaksanaan para ulama di dalam menilai dan melihat. Sebab seluruh penamaan itu hakikatnya adalah apa? Hakikatnya adalah sama. Yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan jalan siapa? Jalan as-salaf. Baik. Jadi ini hal yang pertama yang ingin saya terangkan, pembahasan yang pertama. Berkaitan dengan masalah apa? Definisi as-salaf. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya terangkan, saya ingin menjelaskan beberapa dalil yang menunjukkan kewajiban mengikuti jalan as-salaf. Ya. Dan dalilnya secara global dari yang pertama dari Al-Quranul Karim, kemudian yang kedua dari hadits Rasulullah SAW, dan yang ketiga dari kesepakatan para ulama. Dari kesepakatan para ulama. Di antara yang paling indah menguraikan dalil-dalil kewajiban mengikuti jalan para sahabat, jalan as-salaf, adalah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in. Di pembahasan beliau menguraikan tentang hujjiyah ucapan sahabat radhiyallahu anhum. Iya. Di antara dalil yang sangat jelas dan tegas menunjukkan kewajiban mengikuti jalan as-salaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa. Iya. Ayat 115. Wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Ar-Rasul setelah tampak jelas petunjuk itu baginya dan ia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, ya, mengikuti jalan selain jalan siapa? Kaum mukminin. Ya, ini yang paling pertama masuk di dalamnya siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun ini ayat juga kandungannya bisa lebih luas karena para ulama memakainya sebagai dalil untuk hujjiyatul ijma', bahwa ijma' itu adalah hujjah. Hujjah yang dipegang dan merupakan sandaran dalil. Ya. Jadi dua hal. Siapa yang durhaka kepada Rasul dan siapa yang menyelisihi jalan kaum mukminin diancam dengan ancaman yang sangat keras. Ya. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, karena itu harus dipahami bahwa mengikuti jalan as-salaf itu bukan alternatif. Boleh ikut, boleh tidak.
Ya. Nah, dibuka di dalamnya pilihan. Ya. Boleh ikut, boleh tidak. Tapi dia adalah kewajiban. Perhatikan ancamannya yang sangat keras. Iya. Dan di ayat yang lain, di surat Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ya, bi ihsan ini artinya bi itqan. Ya, dia mengikutinya dengan benar-benar apa? Mutqin. Ya, ibarat orang yang melihat telapak kaki, dia ingin ikuti, dia pijak telapak kaki itu persis. Ya, tidak apa? Tidak keliru, tidak ada yang dia selisihi. Nah, itu bi itqan namanya. Jadi yang disebut keutamaan di sini dua. Para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, dan siapa? Orang yang mengikuti mereka dengan ihsan ini. Ingat ya bahasanya, wa man tabi'ahum, siapa yang mengikuti mereka. Ya. Sumbernya ittiba, sekedar mengikuti. Ya. Bukan menyalip jalannya. Ikut jalan salaf tapi mensalip-salip sana sini. Ya. Jelas ya? Dan bukan juga dia buat perkara baru di atasnya. Itu bukan mengikuti namanya. Iya. Bukan mengikuti. Tapi diikuti biasa. Nah, disebutkan keutamaan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Yang kedua, waradu'an. Dan mereka juga ridha kepada Allah. Disiapkan untuk mereka surga-surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian disebutkan apa? Itulah keberuntungan yang sangat besar. Iya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pemahaman dari ayat, ya, siapa yang tidak mengikuti jalan mereka dengan baik, artinya Allah tidak ridha kepada mereka, dan mereka juga tidak ridha kepada Allah. Artinya bahwa tidak disiapkan untuk mereka surga, apalagi mereka kekal di dalamnya, dan artinya mereka tidak akan mendapatkan apa? Keberuntungan besar. Maka ini dalil kuat sekali, menunjukkan kewajiban mengikuti apa? Jalannya para sahabat, jalannya as-salaf. Iya. Dan di antara dalil adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Ini ayat di surah Al-Baqarah. Kalau mereka beriman, itu kaum musyrikin, orang-orang kafir itu, mereka beriman seperti keimanan kalian, wahai para sahabat. Sungguh mereka telah mendapatkan apa? Mendapatkan petunjuk. Perhatikan bagaimana keimanan para sahabat dijadikan sebagai barometer keimanan yang benar. Dan ini menunjukkan bahwa mereka adalah hujjah, ya, di dalam hal ini. Dan banyak lagi dalil ya dari ayat-ayat Al-Quran. Adapun dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah masaku, ya, generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. 3 generasi disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah mereka disebut sebagai sebaik-baik generasi kecuali mereka wajib untuk apa? Diikuti. Iya. Maka ini di antara dalil dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Dan ini kalau dilihat di dalam perbuatan para tabiin, tabiut tabiin, ya, bagaimana mereka? Ya, tiap kali ada masalah bertanya kepada para sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tampak dengan jelas. Ya. Sebenarnya bagaimana kewajiban mengikuti jalan apa? As-salaf tersebut. Adapun kesepakatan para ulama, ya, tentang wajibnya mengikuti jalan as-salaf ini telah dikemukakan oleh banyak ulama. Di antaranya yang paling masyhurnya adalah Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Dammit Ta'wil.
Ibnu Qudamah berkata, wa qad thabata wujub ittiba'is salafi bil kitabi was sunnati wal ijma'. Kata beliau, dan telah pasti, ya, telah sabit kewajiban mengikuti jalan as-salaf itu berdasarkan dalil dari Al-Quran, dan berdasarkan dalil dari sunnah, dan berdasarkan dalil ijma', kesepakatan apa? Para ulama. Nah, ini nukilan kesepakatan. Ya. Dan yang anehnya, sebagian orang kalau pembahasan fikih, nukilan kesepakatan dia nukil dari siapa? Ibnu Qudamah. Ini ulama di pembahasan ini sepakat. Ya. Dari mana tahu kesepakatan? Ibnu Qudamah berkata sepakat ulama di kitabnya Al-Mughni. Tapi giliran Ibnu Qudamah mengatakan wajib mengikuti as-salaf menurut kesepakatan, itu nggak diterima kesepakatan. Ya. Nah, ini menimbang dengan dua timbangan. Menimbang dengan apa? Dua timbangan. Dan bukan cuma Ibnu Qudamah saja yang menukil kesepakatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diakui oleh musuh dan kawan tentang keluasan ilmunya. Ya. Dan disebutkan bahwa beliau ini berbicara di bidang apa saja. Ya. Di bidang apa saja, seakan-akan beliau yang paling ahli dan paling pakar di situ. Kalau beliau duduk dengan ulama Syafi'iyah, ya, orang-orang Syafi'iyah berkata inilah imam kita, pemuka kita di dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau duduk di kalangan orang-orang Malikiyah, orang Malikiyah juga berkata ini imam kita. Ya. Demikian di setiap mazhab. Bahkan di ilmu bahasa saja, seorang ahli bahasa datang kepada Ibnu Taimiyah membawa kitabnya Sibawai. Kata Ibnu Taimiyah, Sibawai salah di dalam bukunya, ya, lebih daripada 70 tempat atau 80 tempat, saya lupa. Kamu tidak tahu dan juga bapak-bapak kamu tidak tahu. Kata Ibnu Taimiyah. Ini karena ini orang datang agak membangkang. Maka beliau berucap seperti itu. Yang jelas dari sisi keluasan ilmu semuanya sepakat tentang hal itu. Ibnu Taimiyah telah menukil kesepakatan. Ya. Kata beliau di dalam kitabnya atau di sebagaimana di dalam Al-Majmu' Al-Fatawa. Ya, saya katakan sebagaimana dalam Majmu' Al-Fatawa, sebab Majmu' Al-Fatawa ini bukan karya Ibnu Taimiyah dari tulisan sendirinya, tapi disusun oleh ulama kita dari berbagai fatwa dan buku-buku Ibnu Taimiyah disatukan dalam satu buku, itulah yang dicetak Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Di jilid 4-nya halaman 149, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "La aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajibu qabulu dhalika bil ittifaq. Fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan." Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada aib, ya, bagi orang yang menampakkan madhab as-salaf, bagi orang yang menampilkan madhab salaf, tidak ada aib baginya. Juga tidak ada aib bagi orang yang bernisbat kepadanya, merujuk kepadanya. Ya, bahkan wajib untuk mengikuti jalan as-salaf itu menurut kesepakatan ulama. Menurut kesepakatan ulama. Karena madhab as-salaf tiada lain kecuali apa? Kecuali kebenaran. Baik, maka ini sebagian adillah yang menunjukkan kewajiban mengikuti jalan as-salaf. Ya. Dan pembahasan yang ketiga yang perlu saya terangkan di sini, ya, kita perlu mengetahui, ya, kenapa kita wajib mengikuti jalan as-salaf. Ya. Setelah kita mengenal dalil-dalil wajibnya, ya, walaupun sebenarnya pertanyaan ini, ya, tidak kita terangkan hikmahnya pun, kita wajib untuk apa? Mengikuti jalan as-salaf, karena dalil sudah jelas dan tegas dalam hal itu. Hanya saja perlu kita ketahui keistimewaan jalan as-salaf ini. Yang pertama, ya, para as-salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, mereka ini adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mempelajari agama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mereka menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya menghafal lafadznya, dan juga mereka menghafal maknanya. Ya, memahami makna dari ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut. Dan itulah yang mereka ajarkan kepada siapa? Kepada umat. Ya. Karena itu kalau kita lihat di fatwa-fatwa para sahabat luar biasa. Ya, ditanya masalah apapun,
Pasti jawabannya kami dulu bersama Nabi. Rasulullah bersabda, pernah terjadi begini, Nabi berkata begini. Iya. Nabi berkata begini. Kelihatan sekali. Ya. Bagaimana keistimewaan jalan as-salaf. Karena itu jalan para ulama as-salaf itu adalah, mereka ini adalah a'lam, lebih berilmu, wa aslam, dan lebih selamat, wa ahkam, dan lebih kuat. Ya. Lebih kuat dan bijaksana. Jalan as-salaf. Nah, maka ini dari keistimewaan jalan mereka. Dan dimaklumi bahwa dari keistimewaan jalan as-salaf, ya, jalan mereka ini tidak ada di dalamnya pembahasan ilmu kalam, ya, mendahulukan hawa nafsu, pendapat-pendapat pribadi, ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana tidak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji mutlak, tidak memperkecualikan. Ya, beliau menyatakan, wasataftariku ummati ala 73 firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 firqah, 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ketika ditanya siapa satu ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, humul jamaah. Mereka adalah jamaah. Ya begitu ya, di kebanyakan riwayat yang ada di dalam hadits ini, dan di sebagian riwayatnya, ini riwayat memang ada sebagian rawi yang lemah di dalamnya, hanya saja bisa dikuatkan dari jalur riwayat yang lain, ya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya. Rasulullah menafsirkan al-jamaah itu siapa? Ya, beliau katakan, hum mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ya, yaitu seperti apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Jadi lagi-lagi diukur dengan ukuran siapa? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Jadi ini yang berkaitan dengan masalah kewajiban mengikuti jalan as-salaf. Ya. Kalau kita masuk di pembahasan akidah, baru tampak sekali betapa indahnya seorang itu mengikuti jalan as-salaf. Ya. Selamat betul. Ya. Tidak ada perkara yang membuat seorang itu bingung, ragu di dalam agamanya. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Ya. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Ya, ini orang yang tidak berbahagia mempelajari agama. Setiap kali ada ayat, ya, tentang sifat, dia tanya, bagaimana sifatnya? Ya. Dikaifiakan. Tidak ada ketundukan, tidak ada taslim. Ya. Demikian pula kalau lewat pada mereka hadits seperti itu. Ya. Mereka sikapi dengan akalnya, dengan pemahamannya. Inilah yang menyebabkan mereka jatuh di dalam apa? Di dalam berbagai bahaya. Ini yang menyebabkan mereka jatuh di dalam berbagai bahaya. Ya. Karena itulah mengikuti jalan as-salaf ini adalah sumber keberuntungan. Ya. Dan jalan keselamatan di dalam mempelajari akidah. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menegaskan hal ini di awal pembahasan. Kenapa? Sebab ini betul-betul ciri pembeda antara ahli sunnah dan apa? Ahlul bidah. Dan ini pokok yang membedakan, asal yang membedakan, usul. Karena itu kalau ada yang tidak mengikuti jalan as-salaf, mencela as-salaf, ya maka ini dihitung sebagai ahlul bidah, tidak dihitung sebagai apa? Sebagai ahli sunnah. Iya. Dan ini dasar yang sangat penting sekali. Iya. Dasar yang sangat penting sekali yang hendaknya kita perhatikan dari uraian Imam Ahmad rahimahullahu taala di sini. Iya. Usulus sunnati indana. Ini dinukil oleh siapa Imam Ahmad ini pernah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di salah satu risalah beliau, dan beliau katakan, karena itulah kata Ibnu Taimiyah, min syiari ahlul bid'ah, dari simbolnya ahlul bid'ah, tarku intihali madhabis salaf. Mereka meninggalkan untuk mengikuti jalan as-salaf. Itu simbol ahlul bid'ah. Ya. Mereka meninggalkan apa? Jalan as-salaf. Berbeda dengan ahli sunnah. Simbol mereka adalah apa? Simbol mereka adalah mengikuti jalan as-salaf. Ya.
Ini sekali lagi perlu dipelajari dengan baik dan benar. Ya. So kadang sebagian orang, kita mengikuti as-salaf. Ya, tapi prakteknya dia mengikuti pemikirannya sendiri. Ya. Berbeda dengan apa? Tatbiqat as-salaf. Berbeda dengan penerapan-penerapan yang dilakukan oleh para ulama as-salaf. Iya. Kalau ingin masuk di dalam pembahasan apa saja, lihat saja bagaimana keadaan as-salaf di dalam menerapkannya. Iya. Dalam menghajar, memboikot ahlul bidah, terang sekali bagaimana perbuatan-perbuatan para as-salaf di dalam hal tersebut. Maka di sini hal yang sangat memperjelas sekali makna akidah itu bagi siapa yang mempelajarinya, kalau dia selalu mengikuti jalan para ulama as-salaf rahimahumullah, berpegang teguh terhadap apa yang para sahabat Rasulullah SAW berada di atasnya. Baik, ini poin yang pertama ya. Yang kedua, ya. Baik, yang kedua adalah al-iqtida bis-salaf, mencontoh dan mengikuti mereka. Mencontoh dan mengikuti mereka. Iya. Baik, nah ini sudah masuk ya di cakupan pembahasan yang sudah kita terangkan. Ya, hanya saja saya tegaskan di sini bahwa mengikuti dan mencontoh mereka ini adalah apa? Ini adalah jalan di kalangan para ulama. Ya, mengikuti jalan para sahabat. Kalau mengikuti seluruh sahabat itu tidak ada silang pendapat. Wajibnya menerima apa? Kesepakatan para sahabat. Ya. Adapun kalau para sahabat bersilang pendapat di dalam satu masalah, maka ini juga sepakat para ulama bahwa di situ ucapan dari sahabat ya tidak dijadikan sebagai dalil, tapi diambil dari ucapan tersebut apa yang mencocoki apa? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik, dan ada pembahasan berkaitan dengan masalah apa? Ijma' sukuti, dan ada pembahasan berkaitan dengan masalah kesepakatan khulafa ar-rasyidin. Ya, ini dari hal yang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Secara umum kalau khulafa ar-rasyidin berkumpul, semuanya berpendapat dengan satu pendapat, maka itu adalah hujjah. Itu adalah hujjah. Ya. Demikian pula kalau sebagian sahabat melakukan suatu perbuatan dan tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya, tidak disebutkan ada pengingkaran dari sahabat yang lainnya, maka ini juga adalah hujjah. Perkara yang merupakan hujjah. Dan Imam Ahmad rahimahullah, dari madhab beliau memakai ucapan sahabat itu sebagai hujjah. Iya. Memang banyak ya, beliau menyebut di dalam masalah ini ada 8 orang sahabat yang memfatwakan. Dalam masalah ini ada 3 orang sahabat yang menjelaskan. Iya. Dan beliau sering di dalam ucapannya tidak mentakhir, tidak ada yang menyelisihi. Karena Imam Ahmad dari usul beliau rahimahullah, beliau mengambil ucapan sahabat sebagai dalil. Ucapan sahabat sebagai dalil. Ya. Dan saya ingatkan bahwa yang disepakati sebagai dalil itu apabila para sahabat sepakat. Nah, ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Demikian pula dimasukkan di dalamnya kalau mereka dari sebagian sahabat berbuat dan tidak ada yang lainnya yang mengingkari. Ya, apalagi kalau masalah tersebut memang masalah bukan masalah yang samar, bukan masalah rahasia. Maka yang seperti ini, ya ini juga diterima. Ini juga diterima. Adapun kalau berbeda pendapat para sahabat di dalam hal tersebut, maka hendaknya dilihat dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menguatkan salah satu dari dari 2 pendapat tersebut. Iya. Demikian. Jadi ini mengikuti jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan alhamdulillah buku-buku yang menguraikannya ya jelas sekali. Ya, dan para ulama kita ya bukan hanya menghafalkan untuk kita hadits-hadits Nabi saja, tapi mereka juga menghafalkan untuk kita bagaimana sirah dari para ulama salaf. Karena itu ada buku-buku yang memuat tentang hadits-hadits yang bersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada buku-buku yang memuat tentang athar. Ya. Yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya ada di pembahasan akhlak, di pembahasan akidah, ya, dan di pembahasan fikih
itu ada buku-buku khusus seperti Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ya, bukan memang khusus, tapi banyak disebutkan di dalamnya. Dan juga seperti Al-Ma'rifah wa Sunan karya Al-Baihaqi, seperti Musnad Ibnu Rija'at, ya. Dan selainnya dari buku-buku memang yang memuat athar dari para sahabat. Demikian pula Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Tahdhibul Athar. Ya, walaupun penggunaan kata athar itu digunakan juga untuk hadits yang marfu', tetapi mereka juga menyebutkan apa-apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu taala anhum dan selainnya. Baik. Jadi ini mengikuti jalan mencontoh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Irbad bin Sariyah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, juga Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Ya, Rasulullah bersabda, "Alaikum bi sunnati." Hendaknya kalian berpegang dengan apa? Dengan sunnahku. Dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Para khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk. Kata rasyid itu, ya, dalam istilah syar'inya itu adalah orang yang mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Itu disebut rasyid. Nah, kalau dia punya ilmu saja tidak beramal, itu namanya gawin atau gawaya. Kalau dia beramal tanpa ilmu, itu namanya dhalun, itu dhalal namanya, kesesatan. Rasyid, dia mengumpulkan antara ilmu dan apa? Antara ilmu dan amalan. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, sebut dia mereka dengan hidayah. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah hal tersebut dengan gigi geraham kalian. Ya, gigi geraham ini gigit yang terkuat yang dimiliki oleh siapa? Oleh manusia. Disuruh menggigitnya kuat-kuat. Sebab ini adalah jalan keselamatan. Kemudian Nabi mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru. Iya, dari perkara baru. Ya, selesai sudah pembahasan tentang mencontoh dari as-salaf dan kandungan pembahasan ini. Apa yang dimaksud dengan pembahasan ini? Kemudian yang ketiga, pembahasan meninggalkan bid'ah dan berhati-hati dari bid'ah tersebut. Iya. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa tarkul bid'ah. Dia meninggalkan apa? Bid'ah. Nah, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah apa? Adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Baik. Sini kita perlu menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan bid'ah ini. Ya. Perlu kita definisikan bid'ah itu apa? Secara bahasa dan secara istilah. Kemudian perlu kita terangkan dalil-dalil, ya, dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang bid'ah. Dan yang keempat, perlu kita terangkan beberapa bentuk bahaya daripada bid'ah tersebut agar supaya dihindari. Ya, dan sebenarnya banyak pembahasannya yang berkaitan dengan bid'ah. Ya, mungkin saya akan singgung sedikit beberapa masail berkaitan dengan masalah apa? Menyikapi ahlul bid'ah. Ya. Kemudian masalah menghajar, memboikot ahlul bid'ah yang semisal dengan itu. Ya, dan ini sebenarnya pembahasan perlu waktu ya. Dan kita di 3 hari ini, yang namanya pembahasannya banyak, jadi maaf saja kalau ada yang diringkas. Ya. Tapi insyaallah taala mudah-mudahan saya bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan yang bisa menjadi dasar pijakan untuk kita semua. Sebab memang seorang penuntut ilmu di awal dia belajar, ya, kita tidak sibukkan dengan apa? Ya, rincian-rincian yang terlalu luas dan panjang. Ya, diberikan kesimpulan-kesimpulan sebagai apa? Sebagai fondasi.
Nah, ini cara yang paling bagus bagi seorang untuk membangun nuansa ilmiahnya, membangun malaka ilmiahnya, kemampuan ilmiahnya. Iya. Dan dengan hal ini insyaallah taala akan memudahkan seorang itu untuk menuntut ilmu. Ya. Baik. Ibarat ayam itu ya. Kalau dia masih kecil nggak dikasih jagung. Ya, itu pun nggak dikasih beras, tapi dikasih potongan dari apa? Dari beras itu. Nah, begitu dia besar, diberi dari jagung. Nah, diberi dari apa? Beras. Besar lagi diberi jagung, lebih besar lagi, sudah mampu kalau sudah besar. Nah, demikian pula seorang di dalam belajar. Dia harus tahu kemampuan dirinya. Dia di tingkatan mana? Ya, di tingkatan mana? Ya. Karena itu para ulama kita, ya, di dalam memberikan dan di dalam mengajar, itu luar biasa ya kalau kita lihat bagaimana mereka mendidik. Ya, khususnya kalau bahas fikih, kadang baca ringkasan ya gurunya hanya terangkan, oh ya betul itu, ini yang kuat, ini yang lemah, kuat. Nah, diterangkan dalilnya. Naik ke buku berikutnya, baru dia bicara dalil. Ya. Naik ke buku berikutnya, baru dia bicara silang pendapat. Ya. Satu silang pendapat. Naik di buku berikutnya, mungkin dia sebut 2 silang pendapat. Ya, dan ini pendidikan ya, dalam untuk seorang di dalam membangun malaka ilmiahnya. Ya, karena itu seorang penuntut ilmu hendaknya melihat ya apa yang cocok untuk dirinya, ya, dan dia lihat kemampuan dirinya sampai mana, sehingga ketika dia belajar, ya, belajarnya itu teratur, ya, dan cepat dia menyerap ilmu. So, orang yang tidak teratur dalam belajarnya, nah itu kadang sudah berlalu masa waktu yang panjang, tetapi hasilnya kadang dia tidak melihat hasil yang memuaskan. Nah, tidak melihat apa? Hasil yang memuaskan. Nah, karena itu ya dari hal yang dicela oleh sebagian as-salaf rahimahumullah taala, ada orang yang menyibukkan dirinya dengan mutawwalat sebelum dia mengerti yang mukhtasarat. Ya, dia sebutkan dirinya dengan buku-buku yang luas panjang, tapi dia sendiri belum mengerti tentang ringkasan-ringkasan. Ya. Ada sebagian orang senang seperti itu. Ya. Senang seperti itu. Dan ini cara yang keliru di dalam belajar dan di dalam menuntut ilmu. Baik, ini waktu kayaknya sudah. Untuk sementara saya cukupkan di sini ya. Untuk selepas zuhur langsung kita lanjut. Ya. Ayo. Baik, jadi sementara kita cukupkan dulu, kita siap-siap untuk salat zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.